Kuansing. Demikianlah orang Riau biasa mengenal daerah ini. Di daerah ini mengalir sebuah sungai besar yang bernama Batang Kuantan. Sungai yang menjadi jalur transportasi sekaligus kebanggaan bagi masyarakatnya. Di sungai inilah awal cerita tradisi besar itu dimulai. Sebuah tradisi yang menjadi warisan dan lestari hingga sekarang ini. Dikenal dengan sebutan pacu jalur. Pacu jalur adalah adu balap mendayung perahu panjang yang terbuat dari kayu utuh. Tradisi pacu jalur telah ada sejak lama. Awalnya tradisi ini diselenggarakan di kampung-kampung sepanjang Sungai Kuantan untuk memperingati Hari Besar Agama Islam. Namun ketika Belanda memasuki wilayah Riau sekitar tahun 1905, perlombaan pacu jalur dirubah penyelenggaraannya oleh Belanda. Bukan lagi untuk memperingati Hari Besar Agama Islam, melainkan untuk memperingati hari ulang tahun Ratu Wilhelmina. Dan semenjak masa kemerdekaan Republik Indonesia, perlombaan pacu jalur mulai diselenggarakan setiap bulan Agustus untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat proses akan membuat jalur, biasanya masyarakat Kuansing melakukan musyawarah terlebih dahulu. Setelah ada kesepakatan, kemudian mereka bersama-sama ke hutan, mencari pohon besar yang akan digunakan dalam pembuatan jalur. Jika telah didapatkan pohon yang sesuai, barulah pohon ditebang dan dibersihkan. Kemudian pekerjaan membuat jalur pun dimulai dengan dipimpin oleh seorang tukang tuo, dibantu oleh 2 atau 3 orang pengapik, serta anggota masyarakat lainnya yang pandai bertukang. Kepada untuk datang ke lokasi pembuatan jalur baru Desa Pobaun Hilir. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu telah sama-sama sampai di lokasi pembuatan jalur yang insya Allah sabon tahun lagi akan kita luncurkan menuju kampung kita. Jalur yang setengah jadi tersebut kemudian secara beramai-ramai ditarik ke kampung. Tak heran jika dalam pembuatan sebuah jalur dapat memakan waktu hingga 3 bulan. Dan pembuatan jalur biasanya dilakukan jauh sebelum event pacu jalur diselenggarakan. Ini adalah tepian Narosa, panggung bagi peserta pacu jalur dalam mempertaruhkan gengsi dan memperebutkan gelar sang juara.
Pagi ini jalur-jalur dari berbagai peserta telah terparkir rapi. Jalur-jalur ini memiliki panjang kurang lebih 25 hingga 30 meter dan terbuat dari kayu utuh. Masing-masing jalur juga dihiasi dengan ornamen, corak, ukiran, serta memiliki nama yang berbeda-beda, khas dari timnya masing-masing. Tak jauh dari tempat jalur bersandar, juga didirikan tenda-tenda yang digunakan tempat berkumpul, beristirahat, sekaligus untuk menjaga jalur masing-masing peserta pacu jalur dari hal-hal yang tidak diinginkan. Festival Pacu Jalur memang menjadi peristiwa penting sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kuansing. Oleh karena itu, sebelum dilaksanakan lomba pacu jalur, biasanya juga dilaksanakan kegiatan acara pawai budaya yang melibatkan berbagai generasi yang ada di Kuansing. Tembakau dari pihak ayah si anak yang konsentrasi. Acara ini menjadi awal sebelum lomba pacu jalur dimulai dan diikuti oleh masing-masing kecamatan ataupun desa yang ada di Kabupaten Kuansing. Mereka dari masing-masing daerah ini saling menunjukkan kekhasan budaya dan tradisi yang dimilikinya. Waktu terus berlalu, tepian Narosa telah dipenuhi oleh ribuan masyarakat yang antusias ingin menyaksikan jago-jago dayung beraksi. Ini pertanda, sebentar lagi event pacu jalur segera dimulai. Sementara itu beberapa tim dari peserta pacu jalur mempersiapkan diri dan koordinasi jelang lomba dimulai. Hidup Sebasan Rimo. Bukan hanya penduduk dan warga Kecamatan Pengian aja, tapi Kabupaten Kuantan Singi. Bahkan orang-orang pembesar Kecamatan Awak yang ada di Kabupaten Kuantan Singi ini betul-betul mensupport untuk kehebatan atau kekuatan Sebasan Rimo. Untuk itu kami berharap semaksimal mungkin pergunakan kekuatan kita, kemampuan kita yang ada, mudah-mudahan kita bisa memenangkan hari itu. Siap dan itu? Siap.
Dengan penyelenggaraan pacu jalur sendiri itu sangat menarik ya. Menariknya dalam tanda kutip, kami masyarakat Kuansing bisa rela mati-matian ataupun rela untuk berpanas-panasan untuk mensukseskan tradisi kami ini yang sudah terjalin atau sudah terlaksana sejak 100 tahun lebih ini. Kalau untuk di daerah luar mungkin ada yang sejenis dragon boat, mungkin ada. Uniknya itu kalau jalur di sini itu jumlah peserta itu bisa mencapai 60 orang. Dan untuk jalurnya sendiri, jalurnya itu jauh berbeda dari dragon boat yang ada. Dari jalur-jalur yang daerah lain itu jauh berbeda. Mulai dari bentuknya, dari cara pembuatannya itu jauh sekali berbeda. Artinya ini suatu jalur yaitu termasuk kebudayaan di Kuantan Singingi. Yaitulah terbentuk sebuah jalur yang sangat kami sayangi. Yaitulah artinya. Yaitu jalur ini juga sudah berprestasi di setiap kecamatan. Di Moti atau disudahi di Kuantan Singingi, yaitu di Teluk Kuantan. Disinilah event yang sangat bergensi. Dentuman meriam telah dibunyikan dan lomba pacu jalur pun telah dimulai. Sorak-sorai penonton menjadi penyemangat bagi para peserta pacu jalur saat beradu kecepatan mengikuti arus air sungai. Sepanjang kurang lebih 1 km menuju garis finish yang telah ditentukan. Pada event pacu jalur tahun ini diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari desa dan seluruh kecamatan yang ada di Kuansing, serta beberapa dari kabupaten lain yang ada di Riau. Perlombaan pacu jalur ini dilaksanakan selama 4 hari dengan menerapkan sistem gugur. Jadi setiap peserta yang sudah kalah otomatis tidak dapat melanjutkan perlombaan. Setiap tim yang ditandingkan bukan berdasarkan ukuran jalur maupun jumlah anak pacunya, melainkan berdasarkan undian yang diterima oleh masing-masing tim. Para peserta pacu jalur meyakini bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh besarnya jalur yang digunakan, serta banyaknya orang yang mengisi jalur tersebut, melainkan ditentukan oleh kekuatan magis yang ada pada kayu yang dijadikan jalur dan kekuatan kesaktian pawang dalam mengendalikan jalur.
Lomba pacu jalur hanya dilakukan oleh para laki-laki berusia 15 hingga 40 tahun. Anggota atau orang dalam sebuah jalur disebut anak pacu yang terdiri dari tukang kayu, tukang goncang, tukang pinggang, tukang onjai, dan tukang tari yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya. Sudah 4 tahun, 5 tahun masuk sekarang. Dari 2011, 12, 13, 14, 15 sekarang. Inilah jalur yang diberi nama Sekosan Rimbo. Anggotanya berapa, Pak? Anggotanya 75 orang. Anggota termasuk tim-timnya, pelengkap seperti penjaga jalurnya. Ya, kalau tim pendayungnya berjumlah 60 orang. Kalau dari tim pendayung itu? Sekarang isi jalurnya itu tim pendayungnya 51 orang. Kalau jalur kami sendiri itu 51 orang. Tugasnya itu beda-beda. Yang pertama itu yang paling kecil, anak kecil yang di depan itu, kalau orang sini sebutnya tukang tari. Tukang tari yaitu untuk menunjukkan kalau seandainya jalur itu menang, tukang tari itu akan berdiri. Berdiri dan menari itu menandakan jalurnya itu menang. Itu yang pertama. Yang di belakang tukang tari itu ada yang namanya otok dayung atau pengatur dayung bahasa Indonesianya. Berarti anak pacuan yang lain akan mengikut ke yang nomor 1 itu. Jika anak pacuan yang nomor 1 itu melakukan dayungnya cepat, berarti yang lainnya juga ikut cepat. Namanya juga pengatur dayung untuk keseluruhannya. Terus ada satu berdiri di tengah, itu namanya timboruang. Timboruang itu istilahnya itu pemimpin di dalam jalur tersebut. Dia yang mengarahkan. Di saat mengarahkan bagaimana cara berpacu, bagaimana cara mendayung, dia yang mengatur semuanya. Contohnya di saat jalur itu tinggal atau tertinggal dari lawannya, sehingga nanti timboruang itu yang memberikan aba-aba kepada anak dayung yang lain supaya menambah kecepatan dayungnya supaya bisa mengejar jalur yang lain. Terus yang di belakang sekali yang namanya itu kemudi ataupun yang mengontrol kendali jalur, arah jalur, baik itu untuk membelokkan atau segala macamnya, itu namanya kemudi. Yang di belakang sekali tukang onjai. Kalau bahasa sini tukang onjai itu hampir sama kerjanya dengan tukang tari yang depan, tapi yang di belakang ini menunjukkan kepada tukang kemudi bagaimana cara mengambil jalan yang bagus, bagaimana kondisi jalan di depan, itu gunanya tukang onjai yang belakang. Pacu jalur bukanlah hanya sebatas event lomba dayung biasa. Pacu jalur adalah sebuah tradisi khas dari Kabupaten Kuansing dan telah mampu mencetak beberapa atlet dayung, baik lokal maupun nasional. Harapan kami sebagai atlet dayung, kami harapkan untuk pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi lebih menggiatkan lagi promosi pariwisatanya untuk perkembangan daerah kita sendiri, untuk Kabupaten Kuantan Sengingi yang kita cintai ini. Dan untuk pemerintahan pusat mungkin bisa juga melalui pariwisatanya lebih mempopulerkan pacu jalur ini ke luar negeri, ke internasional, sehingga akan berdampak positif bagi daerah kami, yaitu daerah Kabupaten Kuantan Sengingi. Dan untuk atlet, karena atlet di sini mayoritas banyak yang pemotong karet atau penyadap karet, petani juga. Kami berharap mungkin ada bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat membantu kami untuk di segi material mungkin ya, di segi material untuk anak pacu itu. Pacu jalur adalah sebuah tradisi yang sangat bernilai tinggi. Dari pacu jalur, kita diajarkan bagaimana bekerja keras, bersikap sportivitas, dan bekerja sama antar sesama.
Sudah sepatutnya tradisi ini tetap dilestarikan dan bukan lagi hanya menjadi kebanggaan Kabupaten Kuansing saja, melainkan Indonesia.